Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada podcast kedua ini, saya akan bercerita mengenai differential diagnosis dari low functioning autism, high functioning autism, dan Asperger syndrome. Diferensial ini akan kita tentukan berdasarkan pola dari kemampuan berbahasa dan inteligensi anak. Adapun hal-hal yang akan saya bahas nanti adalah, pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu gangguan bahasa dan klasifikasinya. Kemudian saya akan bahas juga pola bahasa dan inteligensi pada low functioning autism, high functioning autism, dan Asperger syndrome. Selanjutnya akan ada juga pembahasan mengenai profil dari prasyarat perolehan bahasa pada autism spectrum disorder. Sebelum melanjutkan pembahasan ini, saya sangat menyarankan kita semua untuk mengulas kembali materi-materi pada podcast 1, sebab podcast 1 sampai podcast ketiga itu dia berhubungan secara linear. Nah, baik, langsung saja kita mulai membahas mengenai gangguan bahasa. Secara definisi, menurut Asya, gangguan bahasa itu adalah penyimpangan dalam memahami dan atau menggunakan bahasa. Pada podcast 1 itu sudah dijelaskan ada bahasa reseptif, itu terdiri dari listening dan reading comprehension. Dan bahasa ekspresif itu terdiri dari speaking dan atau writing. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa gangguan bahasa itu bisa berbentuk listening, speaking, reading, atau writing. Kemudian, adapun yang harus kita ingat kembali adalah gangguan bahasa reseptif tidak bisa terjadi tunggal, sebab jika ada gangguan bahasa reseptif, pasti ada gangguan bahasa ekspresif. Oleh sebab itu, pada DSM-4 atau ICD-10 ada istilah diagnosis gangguan bahasa campuran atau Mixed Receptive Expressive Language Disorder. Tetapi, gangguan bahasa ekspresif itu bisa terjadi secara tunggal, artinya bahasa reseptifnya berkembang sesuai usia. Nah, dari definisi ini, kita juga diberitahu bahwa gangguan reseptif atau ekspresif itu bisa terjadi karena lemahnya satu atau lebih komponen bahasa seperti isi bahasa atau yang kita kenal dengan semantik, bentuk bahasa yang terdiri dari fonologi, morfologi, dan sintaksis, dan penggunaan bahasa atau yang kita kenal dengan pragmatik. Apa itu semantik, fonologi, morfologi, sintaksis, dan pragmatik? Itu pembahasan lengkapnya ada pada podcast 1. Sekarang, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi gangguan bahasa. Jadi, gangguan bahasa itu terdiri dari gangguan bahasa lisan dan gangguan bahasa tulis. Dalam istilah diagnosis, gangguan bahasa lisan itu dibagi dua. Yang pertama, diagnosis gangguan bahasa dan gangguan bahasa pragmatik. Nah, istilah diagnosis gangguan bahasa ini digunakan oleh DSM-5. Sedangkan pada ICD-10, gangguan bahasa itu ada dua. Satu, gangguan bahasa campuran reseptif ekspresif, dan satu lagi, itu gangguan bahasa ekspresif. Nah, kemudian istilah diagnosis gangguan bahasa pragmatik atau pragmatic language impairment. Gangguan bahasa pragmatik ini sebenarnya merupakan kajian yang lama atau istilah lama. Tapi memang baru-baru ini di tahun 2013 ada istilah yang digunakan untuk menerangkan kondisi ini. Dan DSM-5 itu menggunakan istilah Social Communication Disorder. Itu sedikit tentang sejarahnya, nanti akan saya bahas lebih rinci satu persatu. Nah, selain ada gangguan bahasa lisan, ada juga namanya gangguan bahasa tulis yang terdiri dari reading dan writing. Ya, jadi masalah reading atau masalah writing atau masalah menulis. Nah, menulis di sini itu tidak ada hubungannya dengan grafomotor atau motorik halus. Khusus pada podcast ini,
Nanti saya akan hanya membahas mengenai gangguan bahasa lisan. Kita mulai dari istilah diagnosis gangguan bahasa. Diagnosis gangguan bahasa itu menurut DSM-5 adalah anak-anak yang memiliki penyimpangan dalam memahami dan atau menggunakan bahasa lisan. Nah, gangguan ini itu terjadi karena tidak berkembangnya isi bahasa atau semantik dan bentuk bahasa yang terdiri dari morfologi dan sintaksis. Dari definisi ini, mungkin kita akan bertanya-tanya, kenapa nggak ada gangguan fonologi? Padahal fonologi ini bagian dari bentuk bahasa. Jawabannya simpel. Secara konseptual, fonologi itu memang bagian dari komponen bahasa, khususnya bentuk bahasa. Tetapi di dalam praktik diagnosis, gangguan fonologi ini tidak dianggap sebagai bagian dari gangguan bahasa, tetapi dia merupakan bagian dari speech sound disorder atau gangguan bunyi wicara. Anak dengan diagnosis gangguan bahasa ini itu tidak boleh memiliki masalah neurogenik, tidak boleh memiliki adanya atau gangguan bahasa itu tidak boleh disebabkan karena kurangnya stimulus, nggak boleh disebabkan karena masalah motorik, sensorik, penyimpangan intelektual, jadi otomatis anak-anak ini kemampuan intelektualnya harus dalam batas normal, atau dia bukan bagian utama dari sebuah diagnosis. Nah, artinya penyebabnya sejauh ini tidak diketahui secara jelas. Nah, kalau kita baca di buku atau di jurnal, istilah lain dari diagnosis gangguan bahasa ini itu bervariasi. Ada yang menggunakan istilah developmental aphasia atau aphasia perkembangan. Kemudian karena istilah developmental aphasia ini sudah tidak begitu digunakan lagi, kemudian dia diganti dengan istilah specific language impairment. Kemudian ada juga istilahnya developmental language disorder. Kemudian mixed receptive expressive language disorder dan expressive language disorder. Nah, itu semua adalah istilah yang sebenarnya merujuk pada satu populasi yang sama, yaitu anak dengan gangguan bahasa atau anak dengan diagnosis gangguan bahasa. Lanjut, sekarang kita bahas diagnosis gangguan bahasa pragmatik. Gangguan bahasa pragmatik itu adalah penyimpangan dalam memahami dan atau menggunakan kemampuan pragmatik, baik itu berbentuk verbal atau nonverbal. Gangguan ini terjadi karena tidak berkembangnya komponen penggunaan bahasa, atau kita kenalnya dengan istilah pragmatik. Seperti yang saya sampaikan tadi, gangguan bahasa pragmatik ini sebenarnya bukanlah kajian yang baru, tetapi memang baru diakui oleh DSM-5 sebagai sebuah diagnosis. Dan istilah yang digunakan oleh DSM-5 itu adalah Social Communication Disorder atau Social Pragmatic Communication Disorder. Jadi gangguan bahasa pragmatik dan gangguan komunikasi sosial itu sama aja, ya. Dia cuma berbeda istilah, tapi mereka merujuk pada satu populasi yang sama. Gangguan bahasa pragmatik atau gangguan komunikasi sosial ini kadang dia menyerupai atau mirip dengan anak autism spectrum disorder. Bedanya, anak autism itu ada masalah perilaku repetitif dan terbatas. Jadi kalau ada anak yang punya gangguan bahasa pragmatik yang disertai dengan perilaku terbatas dan repetitif, itu namanya adalah autism spectrum disorder. Tetapi, kalau ada anak yang punya masalah gangguan bahasa pragmatik, tanpa adanya perilaku terbatas dan repetitif, nah itu namanya adalah gangguan bahasa pragmatik atau social communication disorder. Dan anak dengan gangguan komunikasi sosial, isi bahasanya atau semantiknya atau kosakatanya dan bentuk bahasanya yang terdiri dari morfologi dan sintaksis itu berkembang baik, ya. Jadi dia nggak boleh ada masalah struktur bahasa. Lanjut, saya akan bahas sedikit mengenai autism spectrum disorder. Secara definisi, autism spectrum disorder ini adalah gangguan perkembangan saraf.
di mana ia punya dua gangguan utama. Pertama, gangguan komunikasi sosial atau bahasa lainnya gangguan pragmatik. Kedua, ia punya perilaku repetitif dan terbatas. Jadi ada perbedaan nih yang signifikan antara DSM-4 dan DSM-5 terkait dengan pembahasan Autism Spectrum Disorder. Kalau DSM-4, kita kenal ada istilah Pervasive Developmental Disorder. Itu terdiri dari 5 klasifikasinya. Ada Autistic Disorder, ada PDD-NOS, ada Asperger Syndrome, kemudian Rett Disorder, dan yang terakhir itu adalah Childhood Disintegrative Disorder. Nah, rilisnya DSM-5, Rett Disorder dan Childhood Disintegrative Disorder ini dihapuskan. Jadi tinggallah 3 klasifikasi, yaitu Autistic Disorder, PDD-NOS, dan Asperger Syndrome. Dan ketiga diagnosis ini akhirnya dianggap menjadi satu, yaitu Autism Spectrum Disorder. Nah, selain itu, dari gejala utamanya juga berbeda. Kalau DSM-4, itu gejala utamanya ada 3, interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku repetitif dan terbatas. Sedangkan pada DSM-5 cuma ada gangguan komunikasi sosial dan perilaku terbatas dan repetitif. Interaksi sosial ini sebenarnya dia nggak dihilangkan ya, tapi memang sudah digabungkan menjadi bagian dari komunikasi sosial. Jadi di dalam komunikasi sosial itu memang sudah ada satu komponen yang namanya interaksi sosial. Kemudian Autism Spectrum Disorder itu juga terkadang diklasifikasikan berdasarkan potensi atau pola intelektualnya dan pola berbahasanya, yang terdiri dari Low Functioning Autism, High Functioning Autism, dan Asperger Syndrome. Kita mulai dari membahas Low Functioning Autism. Jadi kapan anak itu kita katakan Low Functioning Autism? Nah, jawabannya adalah ketika anak itu sudah terdiagnosis Autistic Disorder atau PDD-NOS dan mereka punya full EQ di bawah 70. Ya. Nah, karena full EQ-nya di bawah 70, secara otomatis anak dengan low functioning ini memiliki komorbiditas intelektual disabilitas. Jadi dia disertai dengan retardasi mental atau intelektual disabilitas ya. Jadi intelektual disabilitas ini adalah istilah baru dari mental retardasi. Jika kita lihat dari pola bahasa lisannya, anak low functioning ini pasti ada gangguan bahasa pragmatik atau gangguan komunikasi sosial. Kemudian, anak low functioning ini juga pasti punya gangguan bahasa reseptif ekspresif, tapi dia punya pola khusus, ya, yaitu anak dengan low functioning ini identik dengan anak nonverbal atau anak dengan minimally verbal atau verbal yang minim. Nah, maka muncul pertanyaan, kapan kita katakan anak ini nonverbal atau kapan kita katakan anak ini minimally verbal atau verbalnya minim? Jawabannya bisa bervariasi tergantung acuan yang kita gunakan. Tapi salah satu acuannya yang saya gunakan di sini adalah anak dikatakan minimally verbal ketika ia memiliki kurang dari 20 kata spontan dalam sampel bahasa wicara atau speech language samplingnya. Ya. Sedangkan anak dikatakan nonverbal jika ia tidak memiliki bahasa yang fungsional atau kurang dari 5 kata fungsional per hari. Jadi kalau kita ada klien ya Autism Spectrum Disorder dan kliennya cuma mampu ekolalia bahkan sampai ke tingkat kalimat. Tapi dia nggak punya kemampuan atau kata-kata yang fungsional. Nah, ini juga dianggap sebagai nonverbal jika kita menggunakan acuan yang barusan telah saya jelaskan. Next, kita bahas high functioning autism. Jadi kapan anak dikatakan masuk ke dalam kategori high functioning? Jawabannya adalah ketika anak ini sudah terdiagnosis autistic disorder atau PDD-NOS dan dia memiliki full EQ minimal 70 atau lebih. Nah, karena EQ-nya 70 atau lebih, secara otomatis anak dengan high functioning ini
tidak memiliki komorbiditas dengan intelektual disabilitas atau retardasi mental. Nah, jika kita lihat dari pola atau profil bahasa lisannya, anak dengan high functioning ini pasti ada gangguan bahasa pragmatik atau gangguan komunikasi sosial. Dan juga ada gangguan bahasanya. Nah, dalam sebuah penelitian, data itu memang menunjukkan kalau gangguan bahasa itu tidak hanya terjadi pada low functioning, ya. Jadi dia tidak hanya terjadi pada autism spectrum disorder yang punya comorbid intellectual disabilitas, tapi juga terjadi pada anak dengan high functioning autism. Nah, di dalam penelitiannya, jadi 68% anak high functioning itu ada gangguan bahasa dari tingkatnya yang sedang sampai berat. Setengahnya, ya, setengah dari populasi yang diteliti tersebut, itu ada gangguan bahasa campuran reseptif ekspresif. Dari data ini, kita bisa ambil beberapa kesimpulan. Di antaranya, yang menarik adalah, meskipun anak dengan low functioning itu ada intellectual disabilitas atau retardasi mental, dan high functioning tidak memiliki intellectual disabilitas, tetapi mereka sama-sama ada gangguan bahasa. Dan tentunya dengan adanya intellectual disabilitas pada populasi low functioning, hal ini tentu berkontribusi untuk mempengaruhi kemampuan berbahasanya. Sehingga yang dapat kita lihat atau yang tampak adalah kemampuan bahasa pada low functioning itu memang lebih buruk daripada anak yang masuk ke dalam kategori high functioning. Dan ada juga penelitian yang mengatakan jika intelijensi itu punya hubungan dengan bahasa sebesar 0,59. Jadi tingkat korelasinya 0,59. Itu artinya mereka punya hubungan yang kuat. Jadi karena dia 0,9, kita bisa simpulkan bahwa intelijensi itu mempengaruhi bahasa sebesar 59%. Sisanya bahasa itu dipengaruhi oleh faktor lain, ya. Selanjutnya kita bahas Asperger syndrome. Asperger ini yang pasti dia punya potensi EQ yang normal, ya. Jadi semua aspek EQ-nya normal. Nah, dalam studi atau hasil penelitian yang saya kutip, itu rata-rata full EQ-nya 114, kemudian non-verbal EQ-nya 117, verbal EQ-nya tinggi ya, 122, atau di atas rata-rata, kemudian processing speed-nya 97, itu masih dalam rata-rata, dan kemampuan working memory-nya 103, atau masih masuk ke dalam kategori rata-rata. Nah, jika dilihat dari pola bahasa lisannya, yang pasti anak dengan Asperger syndrome ini punya gangguan bahasa pragmatik atau gangguan bahasa atau gangguan komunikasi sosial. Tapi dia tidak boleh ada gangguan bahasanya. Jadi, anak dengan Asperger syndrome itu punya gangguan bahasa pragmatik, tapi dia tidak memiliki yang namanya gangguan bahasa. Ya, gangguan bahasa itu adalah anak-anak yang punya masalah isi bahasa dan bentuk bahasa yang terdiri dari morfologi dan sintaksis, atau kita kenalnya dengan anak yang punya masalah struktur bahasa. Next, tadi kita udah bahas nih satu persatu. Kita udah bahas apa itu gangguan bahasa, apa itu gangguan bahasa pragmatik atau gangguan komunikasi sosial, dan kita juga udah bahas apa itu autism spectrum disorder serta pola berbahasanya. Nah, sekarang kita lihat penelitian yang dilakukan oleh Bishop pada tahun 2014. Menurut saya, ini menjadi puncak ya dari materi sebelumnya. Jika kita lihat gambar ini, di sini ada 3 komponen. Pertama, struktur bahasa yang terdiri dari semantik, morfologi, dan sintaksis itu diwakili oleh lingkaran berwarna biru. Kemudian ada pragmatik, ya, itu diwakili oleh lingkaran hitam, dan minat itu diwakili oleh lingkaran berwarna merah. Di sini juga ada beberapa diagnosis. Pertama, SLI atau Specific Language Impairment atau gangguan bahasa.
kemudian ada SCD atau Social Communication Disorder atau gangguan bahasa pragmatik, lalu ada Autism Spectrum Disorder, dan terakhir ada ASD yang punya komorbid gangguan bahasa atau language impairment. Cara membaca gambar ini, pertama-tama kita lihat SLI dulu, ya. Jadi SLI itu ada di lingkaran berwarna biru. Artinya SLI itu ada gangguan struktur bahasa. Ini sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Nah, tulisan SLI ini itu tidak masuk ke dalam lingkaran hitam dan lingkaran berwarna merah. Artinya, anak SLI itu nggak ada gangguan minat dan tidak ada gangguan pragmatik atau sosial. Nah, kedua, kita lihat sekarang SCD atau Social Communication Disorder. Tulisan SCD itu ada di dalam lingkaran berwarna hitam. Artinya, dia ada gangguan pragmatik dan gangguan sosial ya, atau gangguan sosial. Atau kita kenal dengan gangguan komunikasi sosial. Tetapi, tulisan SCD ini tidak masuk di lingkaran biru dan di lingkaran merah. Kesimpulannya, anak SCD itu tidak punya gangguan struktur bahasa dan minat. Ketiga, kita lihat Autism Spectrum Disorder. Tulisan ASD ini masuk di dalam lingkaran merah dan hitam. Artinya, dia ada gangguan pragmatik dan gangguan minat. Tetapi, ASD ini tidak masuk ke dalam lingkaran biru. Kesimpulannya adalah, Autism Spectrum Disorder itu tidak boleh ada gangguan struktur bahasa. Nah, inilah yang kita kenal dengan Autism Spectrum Disorder, tapi spesifikasinya adalah Asperger Syndrome. Kita udah bahas tadi ya di slide sebelumnya. Nah, tetapi ada loh anak Autism Spectrum Disorder yang juga punya gangguan bahasa. Biasanya, penulisan diagnosisnya adalah Autism Spectrum Disorder dengan komorbiditas language impairment. Dan ini sesuai dengan konsep low functioning dan high functioning yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Nah, lingkaran biru, merah, dan hitam ada pada tulisan Autism Spectrum Disorder plus language impairment. Nah, itu artinya selain ada gangguan pragmatik dan minat, anak dengan Autism Spectrum Disorder yang memiliki komorbiditas language impairment itu juga punya masalah struktur bahasa atau gangguan bahasa. Next, nah setelah kita bahas mengenai diferensial diagnosis, ya gangguan bahasa pragmatik, low functioning autism, high functioning autism, dan Asperger syndrome. Sekarang saya akan bahas prasyarat pembelajaran bahasa pada Autism Spectrum Disorder. Ini menurut saya sangat penting dalam kaitannya dengan praktek, ya. Jika kemampuan prasyarat pembelajaran bahasa itu bermasalah, maka kita harus ajarkan itu dulu sebelum ngajarin bahasa. Gimana mungkin kita ajarkan anak pretend play, sedangkan dia nggak bisa mengimitasi gerakan kita? Ya, bagaimana mungkin anak bisa meniru ucapan kita jika dia nggak ada kemampuan imitasi dasar, seperti imitasi motorik kasar, imitasi dengan objek, dan seterusnya. Nah, berdasarkan data yang saya dapat atau berdasarkan hasil penelitian, kemampuan imitasi pada Asperger dan high functioning itu masih dalam batas yang normal. Sedangkan joint attention dan symbolic play atau pretend play-nya bermasalah. Nah, tapi kalau pada low functioning itu semuanya bermasalah, mulai dari imitasi, joint attention, dan symbolic play. Nah, yang terakhir yang kita bahas ini adalah pola sensoris anak dengan low functioning dan high functioning. Ini juga menarik untuk kita diskusikan, sebab seringnya anak-anak dengan low functioning itu memiliki gangguan pemrosesan sensoris, atau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan Sensory Processing Disorder, atau SPD. Nah, jadi di dalam konsepnya, SPD itu sebenarnya ada 3. Yang pertama namanya Sensory Modulation Disorder. Yang kedua Sensory Discrimination Disorder. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah Sensory Based Motor Disorder.
Nah, kebetulan saya hanya bahas yang sensory modulation disorder atau SMD. SMD itu dibagi lagi menjadi 3 ya klasifikasinya. Pertama, sensory over responsivity atau hiperreaktif. Kemudian ada namanya under responsivity atau hyporeaktif. Dan yang terakhir itu ada namanya sensory seeking. Nah, anak dengan over responsivity atau hiperreaktif itu punya respon yang berlebihan terhadap rangsangan atau input sensoris. Misalnya, kalau dengar suara dengan tone dan intensitas tertentu, dia langsung nggak nyaman, bisa berteriak atau mungkin dia bisa menutup telinga. Nah, beda dengan anak under responsivity atau hiporeaktif. Itu ambang kepekaan sensorisnya rendah, jadi mungkin kalau dipanggil ya, itu anaknya nggak noleh. Nah, tapi kalau anak dengan atau yang masuk ke dalam kategori sensory seeking, itu dia punya predisposisi ya, atau kecenderungan untuk mencari input sensoris secara berlebihan. Misalnya nih, suka menjilat atau masukin benda ke dalam mulut. Nah, sekarang hubungannya dengan low functioning dan high functioning. Jadi ada penelitian yang coba untuk memetakan pola sensoris anak low functioning dan high functioning. Jadi memang penelitian ini tujuannya untuk mengetahui apakah anak yang nonverbal dan anak yang verbal itu ditentukan oleh pola sensorisnya atau tidak. Nah, sekarang kita baca hasil penelitiannya. Nah, yang berwarna hitam ini adalah anak-anak yang nonverbal atau kita kenalnya dengan anak low functioning autism. Sedangkan yang berwarna putih ini adalah anak-anak yang verbal ya, atau anak high functioning autism. Di sini bisa kita lihat, anak dengan low functioning itu punya hiporeaktif dan sensory seeking yang lebih tinggi tingkat keparahannya itu jika dibandingkan dengan anak high functioning. Ya. Jadi hiporeaktif atau tingkat keparahan hiporeaktif dan sensory seeking itu lebih tinggi pada populasi low functioning ketimbang anak dengan high functioning. Kemudian, kita juga bisa lihat hiperreaktif atau over responsive, anak yang low functioning dan high functioning itu nggak ada bedanya, ya. Dan tingkat keparahannya sama-sama rendah ya, jadi bedanya juga nggak signifikan, kalaupun memang ada perbedaan. Nah, jadi dari hasil ini, kita bisa ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, hiporeaktif dan sensory seeking itu menjadi salah satu faktor yang memperburuk kemampuan bahasa pada low functioning. Kedua, hiperreaktif atau over responsive itu tidak mempengaruhi apakah anak nanti bisa verbal atau justru masuk ke dalam kelompok yang non-verbal ya. Terbukti anak yang verbal dan anak yang non-verbal atau low functioning itu hiperreaktifnya atau tingkat keparahannya itu sama aja ya. Kalaupun dia berbeda, dia nggak berbeda secara signifikan. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.